Ini saya perjelas ini. Saya ini ngos-ngosan dengernya nih. Jadi Pak Jokowi sebagai presiden melarang Yakut Menteri Agama untuk datang Ke Pansus. ke Pansus untuk menjelaskan yang sedang dibahas di Pansus. Ya. Caranya melarang itu adalah memindahkan tugas yang harusnya kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Ya. untuk sebuah agenda di Prancis. Diserahkan kepada Menteri Agama. Ya. Yang notabene sebenarnya itu bukan tupoksinya. Bukan tupoksinya. Perintahnya adalah wakili saya. Ya. Acara di Prancis itu berapa lama? Kurang lebih 3 hari kata Gus Yakut. 3 hari. Ternyata dia di sana berapa hari? 24 hari. 24 hari. Kenapa dia begitu lama? Karena dia menunggu suasananya reda. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi ke Gus Yakut, buying time aja. Presiden mengatakan itu. Yes. Gus Yakut ini kan sahabat saya ini. Itu kan betul-betul dibully secara digital luar biasa. Karena begini, kita semua juga gerah dengan korupsi-korupsi yang membajak jubah-jubah agama. Saya juga gerah. Maka yang paling gelisah paling awal itu adalah seorang teman Islah Bahrawi dari Yakut Holil Kumas ini. Ketika kasus ini digulirkan oleh KPK, yang paling gelisah pertama, saya datang ke rumahnya. Saya bilang, Gus, kalau sampean betul-betul korupsi sesuai tuduhan KPK, mohon maaf, saya harus mendoakan sampean kena azab oleh Allah sampai ke keturunannya. Saya bilang begitu. Saya itu dari dulu paling kritis kepada tokoh-tokoh agama, tapi sebenarnya dia penjahat dan maling, saya bilang. Dan kemudian informasi yang Anda dapatkan itu membuat Anda ragu bahwa dia bertanggung jawab pada semua ini. Dan kemudian saya menjadi ragu setelah Gus Yakut menerangkan semua itu. Apa yang Dan beberapa informasi tambahan dari luar yang berusaha saya dapatkan itu, yang kemudian membuat saya menjadi bertanya-tanya, ada apa di balik semua ini? Dan datanglah analisis-analisis saya secara pribadi, ditambah dengan informasi-informasi yang saya dapatkan dari Gus Yakut dan dari beberapa orang, termasuk juga kenapa Fuad tidak ditersangkakan sih? Padahal dia juga dicekal. Kenapa dirjennya Hilman itu belum juga tersangka? Oke, mungkin ini persoalan waktu. Dan pejabat eselon 3 di Kementerian Agama yang sudah disita uangnya puluhan miliar, ada rumah, ada mobil, sampai sekarang belum tersangka. Kenapa? Adakah kaitannya antara Hilman, pegawai eselon 3 Kementerian Agama, dan Fuad ini yang sama-sama sudah disita asetnya, sudah diperiksa dan sebagainya, kok satu klaster ini tidak ditersangkakan juga? Kenapa menurut Cak Isla itu Pak Fuad ini, saya kenal beliau ini, Ya. pemilik Maktur ya. Kenapa Mertuanya Dito. Mertuanya Dito. Kenapa Cak Isla beranggapan bahwa harusnya nasibnya sama dengan Gus Yakut juga sebagai tersangka? Saya berharap Fuad ini juga bisa menerangkan di pengadilan nanti, karena yang saya tahu aliran uang dan kickback terhadap Gus Yakut sampai hari ini belum bisa dibuktikan oleh KPK. Dan ketika KPK datang ke rumahnya Gus Yakut, tidak ada satupun barang yang disita kecuali paspor. Ini tolong, ini juga KPK juga nggak benar juga ini. Kadang-kadang KPK ini membangun konstruksi itu lewat pencitraan dan artifisial di media. Ini jahat juga gitu. Seolah-olah rumah dan uang puluhan miliar yang disita dari terduga-terduga ini, semuanya itu seolah-olah dari Gus Yakut. Padahal Gus Yakut itu ketika diperiksa rumahnya tidak ada satupun yang disita. Karena memang tidak ada kickback yang mengalir ke Gus Yakut. Sehingga yang disita apa? Paspor aja untuk keperluan pencekalan. Nah, dari mereka yang kemudian disita, tidak ada yang jadi tersangka di situ. Ada apa dengan Fuad? Padahal Fuad itulah yang seharusnya bisa bersaksi bahwa tidak ada koneksitas aliran uang atau ada resiliensi kepentingan termasuk political order, kebijakan-kebijakan antara Gus Yakut dan Fuad yang hengki-pengki dan sebagainya. Ini kan harus di cross check dua-duanya. Kita sedikit detailkan, Cak. Tadi kan itu yang kita bahas itu adalah kita bangun dari tudingan dan tuduhan KPK bahwa ada banyak orang yang tidak berangkat, ya kan? Iya. Yang itu gara-gara kebijakan ini. Padahal sebenarnya kan ada 92% dan 8%. Oke. Itu pada sisi regulernya. Iya. Nah, di sebelahnya ini justru yang paling banyak menarik perhatian orang karena ada uang di situ. Iya.
Apa yang saya maksud adalah 8% itu diserahkan kepada yang memberangkatkan orang haji plus itu. Ya, travel Travel Bureau, travel umroh. Yang kabarnya itu diserahkan kepada Pak Fuad. Ya. Dan entah siapa gitu ya. Kalau saya tidak salah ada angka di situ 400 travel. 400-an travel bureau yang kemudian menyerap 50%. Ya, pertanyaan pertama pada bagian ini adalah apakah yang non reguler tadi itu diserahkan memang kepada orang-orang yang Anda sebutkan tadi? Ya memang seharusnya ke sana, karena yang bisa menjaring konsumen ONH Plus itu kan travel bureau. Kalau reguler kan dikelola oleh pemerintah dengan pembiayaan dari pengelolaan dana haji. Betul. Terus di mana salahnya kalau begitu? Ya tidak ada salahnya. Oke. Dan harus diketahui juga oleh pemirsa bahwa haji ini tidak ada APBN-nya sama sekali. Tidak ada APBN. Kalau dikatakan ini kerugian negara yang bersifat nominal itu dari mana? Kalau dianggap kerugian negara seharusnya ada haji reguler yang seharusnya berangkat 8.000 sekian kemudian tertahan karena 50%-nya diserahkan ke ONH Plus. Ini kan bukan pertimbangan persoalan itu. Apakah mau kita memberangkatkan ribuan orang tapi ketika di sana dia terlunta-lunta itu. Dan tolong dicatat para pemirsa dan juga Puang harus ketahui. Kematian di tahun 2024 itu bisa ditekan sampai 60% dari tahun sebelumnya. Tingkat kematiannya hanya 300.000. Bukan hanya ya, ini kematian. Tapi paling tidak, angka dari sebelumnya yang 780.000 itu kemudian turun menjadi 321.000. Nah ini kan artinya ada faktor kemanusiaan yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa 50-50. Loh pertanyaannya, kenapa diserahkan ke ONH Plus? Karena ONH Plus dikelola oleh swasta yang dia juga punya fasilitas tenda sendiri dengan biaya berlebih. Pertanyaannya, biaya berlebih ini yang menikmati siapa? Travel bureau. Karena dia mengatur akomodasi itu antara B2B, bisnis to bisnis. Dan itu pertimbangannya bisnis kan gitu ya. Nah makanya tadi saya bertanya, terus masalahnya apa? Kenapa kemudian Pak Fuad Maktur ini harus juga ditanya banyak dan kemudian ada penyitaan puluhan miliar dari travel yang 400 itu tadi. Apa hubungannya, Cak? Nggak ada. Itu keuntungan dari travel ketika memberangkatkan itu karena KPK meminta, karena ketakutan ya diserahkan. Padahal itu bukan uang negara. Itu kan keuntungannya masing-masing travel. Yang menjadi pertanyaan besar bagi saya Puang adalah kenapa Fuad itu sampai sekarang nggak ditersangkakan? Ada apa dengan situasi ini? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar buat saya. Dan kenapa yang lain ini yang sudah disita aset-asetnya dan uangnya ini kenapa tidak tersangkakan juga? Kenapa hanya Gus Yakut dan Alex? Saya punya anggapan lain. Bahwa Gus Yakut ini adalah jembatan untuk menyasar abangnya. Oh wow, kesana lagi? Kesana lagi. Dan Puang harus tahu, saya pernah protes ke Gus Yakut. Saya datang ke rumahnya, karena rumahnya kebetulan dekat sama saya. Saya datang. Karena saya udah tahu konstruksi cerita ini ketika muncul pansus di DPR. Dan di berita saya lihat, kok Gus Yakut berat banget datang ke pansus itu. Saya datang ke Gus Yakut. Gus, kenapa sampean gak ceritakan aja semua ini? Di pansus DPR itu. Kan itu adalah media sampean, kesempatan sampean untuk menceritakan semua ini. Ya, pemirsa yang dimaksud tadi itu adalah ketika Yakut Khalil Qomas masih sebagai Menteri Agama 2024 DPR membuat pansus haji dan heboh. Dan waktu itu Menteri Agama tidak pernah datang. Dipanggil berkali-kali oleh DPR hingga dia dimaki seluruh Indonesia. Ini yang diceritakan tadi. Kenapa dia tidak datang? Sekarang saya tanya sama Gus Caisla. Kenapa Gus Yakut tidak mau datang pada saat itu? Itu ada cerita lagi Puang. Yang pemirsa juga harus tahu. Pada saat yang bersamaan itu ada konferensi perdamaian dunia di Prancis yang dibuka oleh Presiden Macron. Jokowi diundang. Tapi Jokowi kemudian memberikan posisi delegasi dari Indonesia itu kepada Kementerian Pertahanan. Karena ini berbicara tentang perdamaian dunia. Oh, artinya Pak Prabowo dan Prabowo. Oh, oke. Tahu nggak yang terjadi? Gus Yakut datang ke Presiden Jokowi, dia tanya, Pak, apakah saya akan datang ke pansus itu, di DPR itu? Tapi saya akan bercerita apapun
sepanjang yang saya alami dan sejujur-jujurnya akan saya ceritakan di DPR itu. Sesuai dengan apa yang saya ketahui. Lalu kemudian Jokowi membuat surat reposisi dari Prabowo dipindah kepada Gus Yakut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi perdamaian dunia itu dengan Macron di Prancis. Kenapa seperti itu? Ya supaya Gus Yakut tidak datang ke Pansus. Itu perintah Jokowi. Kenapa dia dilarang ke sana? Nobody knows. Gus Yakut juga nggak tahu apa alasannya. Ntar dulu. Ini nafas saya harus saya bangun ini. Ini serius ya? Serius? Bisa dikonfirmasi juga ke Gus Yakut tuh. Karena Gus Yakut bercerita ke saya. Dan saya tanya, kalau saya Gus, saya memilih datang untuk menceritakan kepada parlemen. Karena saya tahu inisiasi dari Pansus itu salah satunya datang dari Muhaimin Iskandar. Ya kita tahulah konfigurasi politik antara Muhaimin di PKB dan Gus Yakut yang kemudian tidak menjadi PKB ini kan juga bukan sesuatu yang sederhana. Sehingga kalau saya jadi Gus Yakut, saya bilang, kalau saya jadi sampean, saya datang dong ke Pansus. Saya hadapi, saya ceritakan. Itu kesempatan untuk memberikan gambaran secara detail kenapa sampean memilih 50-50. Karena ini berita di luaran udah berkembang liar nih. Dimanfaatkan, digoreng oleh buzzer-buzzer dan seterusnya ketika itu. Sehingga Gus Yakut bilang ke saya udah tanya ke teman-teman DPR katanya. Kalau saya tidak datang ke Pansus, lawan saya dua. Pansus dan Presiden. Kalau saya datang, maka saya akan bermusuhan dengan Presiden. Akhirnya saya memilih daripada saya bermusuhan dengan Presiden, saya memilih untuk mengikuti arahan Presiden berangkat ke Prancis. Presiden Jokowi maksudnya? Jokowi. Dan selama 24 hari itulah dia di Eropa seperti layangan putus. Ntar dulu. Ini saya perjelas ini. Saya ini ngos-ngosan dengarnya nih. Jadi Pak Jokowi sebagai presiden melarang Yakut Menteri Agama untuk datang ke Pansus untuk menjelaskan yang sedang dibahas di Pansus. Ya. Caranya melarang itu adalah memindahkan tugas yang harusnya kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk sebuah agenda di Prancis. Diserahkan kepada Menteri Agama. Yang notabene sebenarnya itu bukan tupoksinya. Perintahnya adalah wakili saya. Ya. Acara di Prancis itu berapa lama? Kurang lebih 3 hari kata Gus Yakut. 3 hari. Ternyata dia di sana berapa hari? 24 hari. 24 hari. Kenapa dia begitu lama? Karena dia menunggu suasananya reda. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi ke Gus Yakut, buying time aja. Presiden mengatakan itu? Yes.